Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Agung Laksana dengan NIM 20030151167. Saya dari jurusan Teknik Informatika dengan matkul Teori Bahasa Automata. Saya di sini akan mempresentasikan penggunaan FSA dengan menggunakan software Ciflex. Pengertian FSA. FSA adalah suatu mesin abstrak yang digunakan untuk mempresentasikan penyelesaian suatu persoalan dari suatu sistem disk. Sebagai sebuah mesin, maka FSA akan bekerja jika diberikan suatu masukan. Hasil proses adalah suatu nilai kebenaran diterima atau tidaknya masukan yang diberikan. FSA memiliki state yang banyaknya berhingga. Jika diberikan suatu simbol input, maka dapat terjadi suatu perpindahan dari sebuah state ke state lainnya. Perubahan state tersebut dinyatakan oleh suatu simbol transisi. Mekanisme FSA tidak memiliki memori sehingga selalu berdasarkan prosesnya pada posisi state atau saat ini. Misalnya, pada mekanisme kontrol pada sebuah lift selalu didasari pada posisi lift saat itu pada suatu lantai, pergerakan ke atas atau ke bawah, dan sekumpulan permintaan yang belum terpenuhi. Dalam FSA dibagi menjadi dua jenis, yaitu DEFA dan NFA. DEFA memiliki hasil yang pasti dan NFA memiliki hasil yang tidak pasti. Secara formal, FSA didefinisikan dengan 5 tupel. Yang pertama Q dengan himpunan state, sigma himpunan simbol input, delta fungsi transisi, dan S state awal atau initial state, F state akhir. NFA adalah salah satu bagian dari otomata berhingga atau finish state automata. NFA dimungkinkan satu simbol menimbulkan transisi ke lebih dari satu kondisi dan memberikan beberapa kemungkinan gerakan sehingga keluarnya tidak dapat dipastikan. Selain itu, dimungkinkan terjadi transisi spontan atau transisi. DFA adalah salah satu jenis dari finite automata yang berguna sebagai pengenal bahasa reguler. Karakteristik kunci dari DFA adalah tidak membolehkan membaca satu atau lebih dari satu transisi untuk satu simbol masukan berisi string berupa karakter atau objek yang sama. Dengan kata lain, untuk memasukkan simbol yang sama, DFA tidak bisa mentransisikannya ke beberapa state yang berbeda. Jika digunakan tabel transisi untuk mempresentasikan fungsi transisi DFA, maka masing-masing isian di tabel transisi adalah satu state tunggal berhingga dan dapat berpindah ke state lain berdasarkan input dan fungsi transisi. Konsekuensinya, pada DFA lebih menentukan apakah suatu string masukan diterima karena hanya terdapat paling banyak satu jalur dari state awal. Pengertian grammar. Grammar adalah suatu mesin abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu kalimat berdasarkan suatu aturan tertentu. Tata bahasa grammar didefinisikan dengan 4 tupel. V sama dengan himpunan simbol atau non-terminal, T sama dengan himpunan simbol terminal, P sama dengan kumpulan aturan produksi, S sama dengan simbol awal. Berikut contoh soal. Saya akan mencontohkan soal dengan aplikasi software Ciflex.
itu kita akan menentukan state dan final state. Kita akan mengujinya. Pengujian dilakukan dengan 2 tahap. Yang pertama, kita akan memasukkan AAA 3 kali dan BB 3 kali. Yang kedua, kita akan lakukan AA, B, AA. Sama seperti di pengujian itu, AAA, AA, BBB diterima dan AA, BB ditolak. Selanjutnya kita akan convert to grammar apakah betul yang tabel soal tabel tadi benar atau salah. Dan jawabannya sama persis. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.